wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cetan Hafiz Kurnia dengan NPM 2443019 dan di sini saya bertindak sebagai moderator pada video ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan menjadi model peraga pada video kali ini. Yang pertama ada Anja Arifan Novrian dengan NPM 244300105 dan Raffi Farezi dengan NPM 244301110 yang akan menjadi model peraganya. Kami akan menyajikan drama yang akan mengulas 7 kemampuan utama AI untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Mustika Skom MMkom. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke penjelasan pertama, yaitu poin yang pertama adalah klasifikasi. Poin pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah kemampuan AI untuk mengenali dan menentukan jenis atau kategori dari sebuah data. Jadi AI mempelajari banyak contoh, lalu bisa memutuskan apakah sesuatu termasuk ke dalam kelompok tertentu. Misalnya pada fitur Face ID di handphone. Ketika kita menatap kamera, AI akan menganalisis wajah kita dan membandingkannya dengan data wajah yang tersimpan. Jika cocok, AI akan mengklasifikasikan wajah itu sebagai pemilik dan handphone pun terbuka. Tapi jika tidak cocok, AI tahu bahwa itu bukan pemiliknya. Inilah contoh sederhana bagaimana AI melakukan klasifikasi. Poin yang kedua adalah regresi. Regresi adalah kemampuan AI untuk memprediksi angka atau nilai numerik berdasarkan data yang sudah ada. Berbeda dengan klasifikasi yang menebak jenis atau kategori, melainkan regresi digunakan untuk memperkirakan berapa besar atau berapa lama sesuatu akan terjadi. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan kita mengisi baterai HP di rumah. AI yang ada di sistem HP bisa mempelajari pola pengisian sebelumnya. Misalnya dari 20% ke 100%, biasanya butuh waktu 1 jam. Jadi ketika baterai tinggal 30%, AI bisa memperkirakan berapa menit lagi baterai akan penuh. Prediksi itu muncul di layar HP, seperti tulisan akan penuh dalam 45 menit. Nah, itulah contoh sederhana bagaimana AI menggunakan regresi untuk memprediksi angka. Dalam hal ini, waktu pengisian baterai. Poin yang ketiga ada transkripsi. Transkripsi adalah proses ketika AI mengubah suara menjadi teks. AI mendengar ucapan manusia lalu menuliskannya dalam bentuk tulisan agar bisa diproses lebih lanjut. Ilustrasinya pada Google Assistant, saat kita berkata "Hai Google, jam berapa sekarang?", AI akan mengenali suara itu, mengubahnya menjadi teks, lalu memberikan jawaban yang sesuai. Itulah contoh nyata bagaimana AI melakukan transkripsi dari suara ke tulisan. Poin yang keempat adalah penerjemah mesin atau machine translation. Adalah penerjemah mesin dengan kemampuan AI untuk mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis dengan tetap mempertahankan maknanya. Ilustrasinya kita bisa lihat contohnya pada Google Translate. Ketika kita mengetik kata good morning, AI akan menganalisis struktur bahasa Inggris dan mengubahnya menjadi selamat pagi dalam bahasa Indonesia. Proses ini dilakukan secara cepat berkat pembelajaran bahasa oleh AI. Poin yang kelima adalah deteksi anomali atau anomaly detection. Adalah kemampuan AI untuk mengenali kejadian yang tidak normal atau mencurigakan dari kebiasaan biasanya. Misalnya pada CCTV pintar di rumah, biasanya hanya merekam orang lewat seperti biasa, tapi di suatu hari AI mendeteksi ada seseorang yang membuka dashboard motor orang lain untuk mengambil barang. Gerakan itu dianggap tidak wajar. Jadi AI langsung memberi peringatan ke ponsel pemilik rumah agar bisa segera dicek. Poin yang keenam adalah sintesis. Sintesis adalah kemampuan AI untuk membuat atau menghasilkan data baru yang menyerupai data asli. Biasanya digunakan untuk menambah jumlah data pelatihan agar AI lebih akurat. Contohnya, AI yang dilatih dengan album foto yang bisa membuat gambar wajah yang
nampak nyata padahal orangnya tidak benar-benar ada. Proses ini sering dipakai dalam dunia desain, film, atau penelitian. Dan poin yang ke-7 atau poin yang terakhir adalah denoising, adalah kemampuan AI untuk membersihkan data dari gangguan atau noise. Misalnya memperjelas gambar yang buram atau memperbaiki suara yang berisik. Ilustrasinya, bayangkan kita sedang memotret dan hasilnya agak kabur. Dengan bantuan AI, foto itu bisa diproses agar lebih jernih dan detail. AI menganalisis pola gambar dan menghapus bagian-bagian yang dianggap gangguan. Itulah yang disebut dengan denoising atau menghapus noise. Baik semuanya, kita sampai ke penghujung video. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton dan maaf bila ada salah kata. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.